Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadzah Putri akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Materi Bahasa Indonesia pada hari ini yaitu menceritakan pengalaman dan menulis cerita. Workbook Bahasa Indonesia halaman 10 ya nak ya. Sudah dibuka? Bagus. Membaca dengan nyaring. Ayo membaca. Nah, pada halaman 10 ini ada cerita yang berjudul Timun Mas. Sekarang kalian dengarkan baik-baik Ustadzah Putri ya nak ya. Timun Mas. Budadab hidup di tepi hutan. Budadab hidup bersama anaknya. Namanya Timun Mas. Timun Mas cantik dan lucu. Suatu hari raksasa datang. Raksasa ingin makan Timun Mas. Budadab berkata kepada raksasa, "Raksasa, jangan makan Timun Mas sekarang. Timun Mas masih kecil. Raksasa pulang saja sekarang. Datanglah jika Timun Mas sudah besar." Raksasa lalu pergi. 10 tahun kemudian raksasa kembali. Raksasa ingin makan Timun Mas. Kini Timun Mas sudah besar. Budadab menyuruh Timun Mas lari. Timun Mas diberi terasi oleh Budadab. Raksasa marah. Raksasa mengejar Timun Mas. Timun Mas melempar terasi kepada raksasa. Terasi jatuh ke tanah. Tanah berubah menjadi lumpur panas. Raksasa tenggelam dalam lumpur panas. Raksasa tidak bisa berjalan. Raksasa pun mati. Timun Mas selamat dan Timun Mas kembali ke rumahnya. Nah, ini adalah cerita yang berjudul tentang Timun Mas. Sekarang Ustadzah mau nanya ya. Timun Mas mengalami pengalaman apa ya nak ya? Pengalaman menyenangkan apa menyeramkan? Bagus, pengalaman yang menyeramkan. Kenapa? Karena Timun Mas ini dikejar-kejar oleh raksasa jahat. Dan raksasa jahat ini ingin memakan Timun Mas. Sekarang, ayo menjawab pertanyaan sesuai cerita. Nah, nomor 1 sampai nomor 8 kalian kerjakan ya di workbook Bahasa Indonesianya pada halaman 11 ya nak ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba amati gambar di bawah ini, tuliskan peristiwa yang dialami pada gambar. Nah, kalian tugasnya ya, mengamati gambar dan menuliskan peristiwa yang dialami pada gambar. Nanti sama Ustadzah peristiwa yang dialami pada gambar nanti Ustadzah kasih pilihan ya nak ya, pilihan jawaban, kalian tinggal memilih sesuai dengan gambar. Nomor 1, peristiwa yang dialami Dito adalah bertengkar dengan teman, termasuk pengalaman yang bagaimana ini? Menyenangkan apa menyedihkan? Nomor 2, peristiwa yang dialami Arya dan teman-teman adalah, nah Arya dan teman-temannya ini pergi kemana ya nak ya? Termasuk pengalaman yang bagaimana ini? Nomor 3, peristiwa yang dialami Fajar adalah dilihat gambarnya ya nak ya? Termasuk pengalaman yang bagaimana ini? Nomor 4, peristiwa yang dialami Vino adalah dilihat. Vino itu sedang apa itu nak? Lagi bersedih ya. Termasuk pengalaman yang bagaimana ini? Nomor 5, Kak Meli dan Nita berlibur bersama. Bersama siapa itu ya nak ya? Pengalaman yang dialami adalah pengalaman yang bagaimana? Nomor 6, Aisyah belajar membuat kue bersama siapa itu ya nak ya? Pengalaman yang dialami adalah pengalaman apa ini nak? Nomor 7, adik menangis karena adik ini sedang memegang pipinya ya nak ya. Kayaknya kesakitan ini ya nak ya. Pengalaman yang dialami adik adalah pengalaman yang bagaimana? Nah, ini adalah pilihan peristiwa ya nak ya. Kalian pilih sesuai dengan gambarnya. Keluarga pergi ke kebun binatang. Ibu belajar naik sepeda bersama ayah. Sakit gigi, jatuh dari sepeda. Nah, ini adalah pilihan peristiwa. Kalian pilih, tulis, dan kerjakan sesuai dengan gambarnya ya nak ya. Selanjutnya,
Menulis cerita pengalaman. Urutkan gambar menjadi cerita. Ayo mengamati. Amati gambarnya ya nak ya terlebih dahulu. Nah, gambar-gambar ini belum berurutan, masih acak ya nak ya. Urutkan gambar sesuai urutan cerita. Nah, ceritanya ada di sini ya nak ya. Kalian urutkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, yang mana yang nomor 1? Gambar pada nomor 1 ini yang mana? Kalian tulis nomornya ya, menjadi gambar yang berurutan ceritanya ya nak ya. Ceritanya ada di sini ya nak ya. Ya, jangan sampai salah. Selanjutnya, melengkapi cerita sesuai gambar. Ayo mencoba. Coba amati gambar-gambar ini. Kalian amati dulu gambar-gambarnya. Lengkapi kalimatnya sesuai gambar ya nak ya. Anton ikut lomba. Bla bla bla. Ikut lomba apa itu Anton? Anton mendengarkan aba-aba. Anton bersiap berlari. Nomor 2, Anton berlari dengan bla bla bla. Anton melewati peserta yang lain. Nah, ini Anton sampai melewati peserta yang lain, berarti Anton ini berlari dengan sangat apa ini nak? Nomor 3, Anton tiba di garis. Nah, dilihat gambarnya ya nak ya. Anton menjadi pemenang. Nomor 4, Anton menjadi bla 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 pertama. Anton menerima apa ini nak? Nah, menerima apa ini Anton ini? Nah, yang dikalungkan. Nah, ini menerima apa? Anton merasa bla bla bla. Pengalaman Anton adalah pengalaman yang bagaimana? Nah, ini adalah kunci jawaban pada halaman 17 ya nak ya. Nah, kalian tinggal memilih. Senang, menyenangkan, lari maraton, finish, juara, cepat, medali. Nah, kalian tinggal memilih kunci jawaban ini sesuai dengan gambarnya ya nak ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Setiap orang pasti mempunyai pengalaman ya nak ya. Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk kalimat. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital ini huruf besar ya nak ya. Dan tanda baca ya, dan tanda baca. Contoh pantai. Nah, kalian buat kalimat menggunakan kata pantai. Contohnya Ustazah kasih contoh. Ayah mengajakku berlibur ke pantai. Jangan lupa ya, menggunakan tanda baca yang benar dan penggunaan huruf kapital yang benar. Ayah. Nah, A-nya menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat, dan tanda baca di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik ya nak ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya, belajar. Ani dan Ana belajar bersama ya, membuat kalimat dengan kata belajar ya nak ya. Ani dan Ana belajar bersama. Diingat, harus menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Ani karena nama orang dan di awal kalimat ya nak ya harus menggunakan huruf kapital. Ana juga nama orang ya, dan di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Selanjutnya, contoh selanjutnya, Malang. Kami sekeluarga pergi ke kota Malang. Kami, K-nya menggunakan huruf kapital ya karena di awal kalimat. Malang menggunakan huruf kapital, M-nya karena nama kota, dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nah, ini adalah contoh yang Ustazah buat ya nak ya. Nah, sekarang kalian kerjakan 1 sampai 5. Nomor 1 juara, kata juara. Nomor 2 kata sepeda. Nomor 3 sakit. Nomor 4 pasar. Nomor 5 menari. Kalian buat kalimat ya, menggunakan kata-kata tersebut. Jangan lupa menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar ya nak ya. Alhamdulillah, materi bahasa Indonesia sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa tugas halaman 12 sampai 15 dikerjakan. Selanjutnya 16 sampai 19 dikerjakan. Terima kasih. Ustazah tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.